mari menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik. Beragam warna, beragam perspektif. Halo semua teman-teman yang ada di rumah. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Kak Nur Aini, perempuan muda yang dipercaya menjadi bagian dari korps musik atau korsik dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Agatis Tanjung Selor kemarin. Menariknya nih, sebelum terjun ke korsik, Kak Aini justru lebih dulu akrab dengan dunia marching band. Nah ternyata pindah dari marching band ke korsik gak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang harus disesuaikan nih, mulai dari gaya bermain, gerakan, kedisiplinan, sampai latihan fisik yang cukup menguras tenaga. Di episode kali ini, Kak Aini bakal cerita tentang proses latihannya, rasa capek dan jenuhnya sampai momen deg-degan ketika harus tampil di depan para pejabat dan masyarakat Kaltara. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Tapi sebelum kita ngobrol mengenai itu, kita nonton dulu video profilnya. Boleh di-play, guys. Nah, tadi kita udah nonton video profilnya. Di sana terlihat kerja keras dan juga dedikasinya. Nah, sekarang kita sudah berada bersama Kak Nur Aini di sini. Halo Kak Nur Aini. Halo. Makasih ya Kak Nur Aini udah mau main ke Prismatik kali ini. Padahal kemarin baru aja nih perform ya. Harusnya masih capek tapi masih mau menyempatkan diri untuk main ke sini. Thank you ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, Kak Nur Aini boleh perkenalkan diri nih sama teman-teman yang ada di rumah. Boleh nih Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aini Robiah. Saya lulusan SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan saya juga yang bertugas sebagai field commander saat tampil korsi kemarin di lapangan Agatis. Saya juga ditunjuk sebagai pimpinan oleh pelatih sendiri untuk memimpin korps musik yang korps musik di Provinsi Kalimantan Utara untuk apel HUT RI kali ini. Oke, keren banget nih bisa nampil di depan para pejabat dan juga masyarakat Kaltara ya dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, tapi Kak Aini nih boleh cerita sedikit nggak? Dasarnya kan Kak Aini kan marching band ya, yang dimana itu tampilnya lebih atraktif. Nah, kok tiba-tiba kemarin bisa nyebrang dapat amanah megang korsik buat acara formal. Gimana itu? Apakah ada tesnya atau seperti apa Kak? Dari kami sendiri untuk awal memasuki marching band ini itu ada melakukan penyeleksian tes kemampuan kami. Nah, jadi dari di situ setelah kami dipercaya kelayakan kami untuk bermain di marching band. Jadi kami setelah kami dinyatakan diterima, kami biasanya langsung dialihkan untuk memulai latihan. Di latihan itu kami menyiapkan beberapa lagu untuk persiapan di acara-acara resmi seperti HUT RI, HUT Kalimantan Utara, dan banyak acara resmi lainnya. Nah, karena itu juga jadinya antara marching band dan korps musik itu bisa dibilang nggak ada bedanya. Kami dipersiapkan memang untuk acara-acara formal juga untuk acara di luar seperti misalnya ada job untuk mengikuti pawai atau lain sebagainya. Oke, berarti marching band oke, korsik juga oke, seperti itu ya. Tapi formasinya apakah sama nih marching band dengan korsik?
Ya saya seperti saya bilang tadi kan, untuk marching band dan korsik itu tidak beda ibaratnya. Jadi marching band itu nama kesatuannya, macam kami sebagai marching band Bahana Suara Benuanta. Kami ditunjuk untuk mengiringi untuk menjadi korps musik di lapangan Agatis di acara provinsi. Nah, jadi dari situ sepertinya tidak ada perbedaan sama sekali antara mersing sama korsik tadi ya. Iya. Tapi kalau Kak Nur Aini sendiri pas tes itu seperti apa? Tadi kan omongan ada tes ya Iya. sebelum masuk sebelum menjadi ikut korsik ini ya. Ada tesnya. Tesnya seperti apa? Apakah memilih alat musik yang akan dimainkan atau tes dulu baru ditunjuk nih dipegang sebagai apa? Nah, jadi di situ kita dikasih kebebasan untuk memilih alat musik yang mau kita mainkan. Tetapi kita juga misalnya kita ini tidak bisa megang di alat musik satu ini. Jadi kita dikasih kesempatan untuk megang alat musik yang lainnya, dicoba. Kalau memang dia bisa, dia pasti diterima melalui penyeleksian tadi, melalui tes-tes yang diberikan, entah itu membaca not, memainkan lagu, atau memainkan alat yang ditahu gitu. Berarti nggak mesti bisa ya? Yang dari nol ada juga? Ada, contohnya seperti saya juga dari nol kemarin Oh, sebenarnya. Kak Aini dari nol. Memang dari awal berarti bukan sebagai field commander ya namanya atau gita pati. Iya. Jadi Kak Nur Aini dulu sebelumnya memang ikut marching band sebagai apa nih Kak? Saya memulai ikut marching band itu 2023 sebagai mayoret. Di situ tes pertama kali saya. Jadi di situ pengalaman pertama kali, saya nggak tahu apa-apa, jadi saya nekat untuk ikut tes aja gitu. Jadi ternyata dapat rezeki, ditunjuk untuk sebagai memegang stick mayoret dan ikut latihan rutinnya. Setelah itu pas ada pendaftaran mungkin ya, pendaftaran untuk korsik Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, daftarlah sebagai field commander. Soalnya kalau di korsik emang nggak ada mayoret ya? Iya, nggak ada. Jadi field commander. Apa bedanya Kak jadi mayoret sama field commander? Nah, untuk Soalnya kan sama-sama di depan tuh biasanya kalau di marching band kan, tapi ada dua job desk yang berbeda ya. Untuk ini sendiri, untuk mayoret, dia biasanya mengatur menggunakan sticknya untuk mengatur barisan. Oh gitu. Makanya kadang gini berarti arti kiri gitu, Iya. arti kanan. Nah, kalau untuk field commander, dia mengatur tempo musik. Jadi awalan musik sampai pengakhirannya itu dari field commandernya, ketukan musik yang dikasih itu Dari field commander. Berarti kalau ada ketukan musik yang salah bisa jadi field commandernya salah memberikan instruksi, bisa jadi nggak sih? Iya, bisa. Makanya di korsik itu tidak ada mayoret karena Iya. mayoret tujuannya adalah untuk mengatur barisan. Iya. Sedangkan di korsik kan nggak ada baris berbaris ya? Iya, tidak ada. Oh, gitu. Karena langsung di tempat. Nah, kalau Kak Nurani sendiri berarti sudah memahami not balok tersebut? Untuk balot saya kayak rasanya masih meraba gitu kan, soalnya masih tahap belajar untuk mau megang alat musik gitu. Jadi ada rencananya dari field commander mau coba geser untuk megang alat musik gitu. Jadi masih tahap belajar. Jadi pas kakak di atas podium terus sambil memandu, kakak perhatiin tuh, bayangin kira-kira alat musik apa nih enak dipegang gitu ya? Jadi kayak Kayaknya kalau cewek itu bel deh, bel nggak sih, bel ya namanya ya? itu bel marimba. Tapi menurut saya yang paling capek itu yang pegang alat brass. Mereka harus ini kan mengatur suara Iya. untuk meniup. Itu paling capek ya. Iya. Jadi mungkin kebanyakan cowok kali ya kalau yang alat musik itu kan. Iya. Mungkin suaranya lebih panjang dan lebih dalam ya. Nah, berarti tes dan terpilih. Iya. Pas saat tes tuh saingannya banyak nggak? Banyak. Banyak banget. Itu saat tes yang dilihat apanya sih sebenarnya?
kalau ini apakah mitos atau fakta nih, mayoret atau field commander itu yang dilihat adalah cantiknya? Sebenarnya ya itu fakta. Tapi namanya ketekunan juga untuk mau belajar itu harus ada. Karena penampilan saat nampil itu bisa diubah, tapi untuk skill mau belajar itu Dari dalam diri ya. iya. Jadi kemarin dari hasil kemarin juga itu kayak nampil maksimal, penampilan juga maksimal. Berarti ketika tes dan diterima, kaget. Gimana reaksinya tuh pertama kali? Macam nggak nyangka aja, soalnya kan keterimanya ini di mayoret. Terus dari saya sendiri kayak tinggi badan itu kurang. Jadi antara tongkat mayoret itu dengan saya tingginya sama. Bahkan waktu itu kan masih kecil, masih kelas 9 SMP. Tongkatnya itu lebih tinggi dari saya. Nah, jadi kayak rasanya masa iya sih ini keterima, tapi ya rasanya Bersyukur juga. Alhamdulillah ini kasih kesempatan kan untuk belajar. Itu kan juga tongkatnya kan berat ya. Berat. Itu kayak sekali muter kan bertenaga ya. Iya, makanya kemarin dilatih fisiknya juga. Jadi dilatih kekuatan tangan terutama kan. Jadi dilatih, disuruh ngeplank. Kadang juga tuh kayak apa ya, mereka senior nyuruh lurusin tangannya lama-lama gitu kan. Oh, gini jangan ya? getar, iya. Gini ya? Dibuat kayak gini, jangan getar, nggak boleh jatuh. Gitu. Jadi kayak aduh, betul-betul. Ternyata latihan fisiknya juga keras ya. Iya. Seperti itu. Oh, ini saat latihan berarti untuk korsik yang hari ulang tahun kemarin. Iya. Jadi emang tangannya tuh harus dibuka selebar itu kah? Iya, harus untuk supaya mereka para player bisa ngelihat tempo yang diberikan. Dan Patesan dikasih panggung ya, karena agar semuanya bisa melihat tangan yang lebar di atas sana seperti itu. Karena kalau dari aba-aba kami sendiri, kalau kami kasih aba-aba stop berhenti, kami tutup tangan, semuanya harus berhenti. Nggak boleh ada lagi yang mukul alat sama sekali. Berarti di dalam diri sendiri tuh harusnya terasa pressure ya, karena ini kalau aku salah. Iya, kalau salah ini salah semua gitu. Mana kan kelihatan ya di depan, paling tinggi, paling depan. Paling kelihatan. Jadi itu kayak berusaha fokus, pokoknya harus fokus. Soalnya kalau keganggu sedikit fokus. Betul, bisa kemana-mana. Soalnya kan tertujunya kan ke field commander tadi, semuanya terpakunya kepada field commander tadi. Jadi kalau ada salah sedikit bakal rusak semua ya. Rusak. Dan berarti ada latihan fisiknya juga? Ada. Apakah latihan fisiknya field commander sama dengan anggota lainnya? Kalau dari yang saya lihat ini kan kayak mereka mau ada beberapa anak yang ditunjuk untuk ikut Porprov pertandingan di bulan 11 kalau nggak salah. Nah, itu mereka latihan fisik full. Sementara saya itu latihan mandiri untuk kekuatan tangan saya sendiri untuk memegang tongkat itu. Jadi mungkin kalau untuk latihan fisik full yang berat itu dari mereka player yang ikut lomba nanti persiapannya itu. Tapi untuk mereka yang persiapan hanya untuk korsik itu agak jarang untuk latihan fisiknya. Cuman mereka fokus ke lagu yang sudah betul. dikasih. Karena nggak ada atraksi ya, nggak ada baris berbaris, lebih fokus ke not, ke tiupan, ke pukulan. Iya ya. Berarti tadi korsik anggota korsik yang lainnya juga lebih fokus ke situ berarti ya. Termasuk sama Kak Aini juga lebih mungkin menyatukan chemistry paling ya. Iya. Selama kemarin latihannya berapa bulan tuh Kak? Latihan mereka persiapan 4 bulan. 4 bulan? Termasuk kakak juga berarti? Kalau saya sebulan kemarin. Soalnya dapat panggilan. Kan sudah ikut dari 2023. Terus pas SMA kelas 1 orang tua
mintanya saya harus fokus dulu untuk sekolah biar nggak keganggu sama kegiatan luar. Jadi saya istirahat lah istilahnya. Nah, karena tadi ini dapat info saya sudah lulus juga, jadi ditawarin lah kemarin, jadi bilang file commander kami kosong, coba isi. Jadi ya sudah bantu file commander satunya begitu. Berarti yang untuk Korsik ini Kak Nuraini itu dipanggil. Iya. Sedangkan yang tes tadi itu adalah tes menjadi seorang mayoret. Iya. Oke, seperti itu. Jadi yang Korsik ini sudah dipercayakan ya, dipanggil untuk memeriahkan tadi di Korsik. Ternyata dipanggil. Kalau yang teman pasangannya itu tes atau dipanggil juga? Mereka dia tes. Karena itu pengalaman pertama kalinya, terus dia nggak ada partner, makanya saya dipanggil juga. Soalnya dia baru pertama kali dibilangkan dia ikut tes pas seleksi bulan 2 kalau nggak salah, pas open recruit. Jadi dia mengajukan diri. Makanya kemarin tuh disuruh saling mengajar aja antara dia dan saya untuk bekerja sama. Dan mungkin Kak Nuraini kan jam terbangnya udah dibilang udah tinggi ya, udah dari 2000 berapa gitu. Jadi makanya di Kola nih, ini udah ada nih yang yang bagus gitu ya, yang nggak perlu ini terlalu banyak. Jadi Kak Nuraini lah yang dipercaya. Sekalian mengajari partnernya tadi. Bedanya Kak Nuraini dengan partner yang di sebelahnya apa? Partner sebelahnya itu sebenarnya mayoret. Oh, tapi saat Korsik kan dua-duanya kan jadi field commander. Ya, saat Korsik Apakah dia gerakan tangan yang berbeda atau seperti apa? sepertinya tidak ada, cuman dari kaminya mau bekerja sama apa enggak untuk mengatur tempo musik. Entah dia yang memulai untuk menghitung awal masukan musik atau saya gitu. Jadi saya juga mendampingi dia supaya dia nggak terlalu full dan bisa kayak dikasih jeda lah untuk dianya juga. Jadi nanti saya yang memulai, habis nanti dia, jadi ganti-gantian aja. Ganti-gantian gitu ya. Karena jadinya satu tim ya. Iya. Kalian berdua berpartner. Nah, selama Kak Aini ini sebagai anggota Korsik, apa perbedaan yang paling terasa antara Korsik dan marching band? Kan Korsik kan formal tuh, kaku banget, sedangkan marching band kan, tapi marching band kan atraktif nih, perlu kekuatan fisik yang lebih banyak. Nah, itu gimana tuh menurut Kak Aini sendiri? Kalau untuk saya sendiri, kalau Korsik itu kan dia formal dari tahun ke tahun, jadi kayak formatnya sama. Formatnya sama, mau lagu, mau susunan upacara yang dibawain itu sama aja. Nah, tapi kalau untuk penampilan di luar Korsik itu kayak harus betul-betul melatih fisik, karena entah nanti dibawa di jalan, bawa alat gitu kan. Nah, juga dilatih baris berbarisnya. Terus juga nah, saat itu biasanya saya jadi mayoret. Dipindah Bedanya itu ya. Untuk memimpin barisan. Jadi saya digeser lagi ke mayoret untuk memimpin. Jadi dari sayanya lagi yang dari mengatur tempo jadinya mengatur barisan gitu. Seperti itu. Yang paling berbeda itu adalah itu ya, karena beda job desk nih. Di marching band jadi mayoret, di Korsik jadi field commander. Dan butuh waktu berapa lama buat Kak Aini menyesuaikan gaya komando dan ayunan tongkat dari gaya marching band ke gaya Korsik nih? Itu rasanya berbulan-bulan sih. Soalnya dilatih, kan kami sebagai mayoret harus bisa juga jadi field commander. Jadi gitu. Iya. Jadi itu dilatih antara harus bisa main tongkat untuk atraksi dengan mengayunkan tangan sebagai patokan untuk mereka untuk memulai musik yang dipimpinnya. Jadi
kayak latihannya butuh ekstra sih, antara penyesuaian birama yang diminta atau tempo musik, kecepatannya gitu. Jadi kalau saya salah juga ya pasti semuanya salah. Dan mungkin penyesuaian chemistry lagi ya dengan tim marching band kan berbeda ya dengan tim korsik kemarin ya. Kalau yang tim korsik kemarin apakah semuanya Kak Aini kenal atau itu adalah karena tes ya, berarti kan campuran nih dari SMP, SMA, SMK semuanya jadi satu. Sedangkan marching band emang dari tim marching sekolah gitu ya. Kalau untuk kalau untuk marching band itu nama kami di provinsi itu marching band. Jadi teman yang di marching band itu juga yang untuk korsik. Oh gitu. Soalnya nggak ikut yang dari sekolah, ikutnya langsung yang ke provinsi. Ikut seleksinya tes kemarin itu langsung di provinsi. Nah jadi untuk teman-teman itu karena saya baru dipanggil, terus juga lihat banyak player baru yang mendaftar, jadi butuh penyesuaian lagi untuk keakraban. Tapi sebagai pimpinan kan wajib untuk akrab sama mereka karena untuk berbaur lebih chemistry tadi biar lebih enak komunikasinya. Apalagi sebagai pimpinan ini dia harus tegas supaya kita didengarkan, jadi kita harus akrab. Akrab, lalu sifat tegas kita, disiplin kita itu keluar pada saat tampil. Tapi saat latihan, saat istirahat untuk berteman semuanya setara, nggak ada namanya jabatan mau dia pimpinan mau dia player, nggak ada. Berteman itu rata aja, soalnya dalam kelompok untuk saling menguatkan ikatan kerjasama, silaturahmi juga. Tapi saat perform tetap ya. Dora ini jadi pemimpin di sini, semuanya harus mengikuti komando dari Kak Aini seperti itu ya. Dan kalau dihitung-hitung nih, berapa bulan total latihan intensif yang harus dijalani khusus buat persiapan korsik kemarin? Dari Kak Nurani tadi sebulan ya katanya ya. Sebulan itu intensif setiap hari kah atau berjadwal kah? Berjadwal. Jadi jadwal latihannya untuk korsik itu Rabu, Kamis, Jumat. Oh, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu istirahat. Ya, untuk mereka yang mengikuti seleksi untuk lomba Porprov, itu mereka ada latihan tambahan. Jadi ada beberapa anak-anak yang dapat jadwal latihan tambahan tadi di hari Sabtu atau di hari Minggu. Saya juga kurang tahu karena itu saya nggak ikut. Karena fokusnya Kak Dora ini tadi di belajar. Apakah udah mahir jadi nggak perlu jadwal latihan yang banyak nih? Sebenarnya karena di situ terbuka secara umum, jadi kalau mau latihan setiap hari agak susah. Karena ada yang pegang kegiatan hari-hari, entah itu anak SMK yang harus PKL atau orang ada yang kerja. Ternyata yang kemarin korsiknya itu anggotanya macam-macam ya. Ada katanya ada anak SMA, SMK, SMP sama yang udah kerja. Jadi menyesuaikan waktunya emang agak bertabrakan gitu ya. Jadi kadang saat latihan ada yang izin karena kegiatan ini, jadi kayak rasanya nggak lengkap lagi. Terus pikir gimana nanti dia sudahkah masuk di bagian bait yang musik dikasih gitu. Jadi khawatir juga kadang. Apalagi dekat-dekat penampilan, kalau misalnya masih ada yang izin rasanya nggak maksimal. Tapi karena lo kemarin eksekusinya nggak ada yang salah ya kan, pokoknya tepat semuanya, enak didengar, terus juga rapi seperti itu. Walaupun tadi latihannya waktunya agak sulit ketemu ya, tapi tetap saat perform eksekusinya keren banget. Dan itu kan menjadi hal penting juga ya dalam kemarin merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kalau nggak ada kalian kan hampa juga ya, nggak ada suara, nggak ada kemeriahan, nggak ada ketegangan juga di situ seperti itu. Nah, anak-anak di
orang rumah, keluarga, dan teman-teman marching band pas tahu Kak Aini berdiri paling depan di pemimpin Korsik, pada heboh nggak? Pada kaget nggak? Kaget. Untuk teman-teman sendiri mereka kaget. Untuk orang tua bangga lihat Iya. anaknya bisa. Berarti ibu nonton nih kemarin, orang tua nonton nih? Kalau ayah dia pas bertugas upacara juga di Bundayati gitu. di kabupaten, dan ibu kemarin kebetulan sakit jadi nggak bisa menghadiri, tapi dia dengar dari omongan dari keluarga gitu, jadi dia senang. Untuk teman-teman sendiri ya pada kaget, pada kayak bilang, wah ini ikut marching band, ini jadi pimpinan gitu. Rupanya dia nih diam-diam gitu. Diam-diam underground ternyata, diam-diam ternyata mimpin di depan gitu ya. Tiba-tiba macam pasang story sudah hari penampilan, jadi mereka pada bilang, tiba-tiba banget nih, sejak kapan ikut? Jadi kayak kaget reaksi mereka, tapi mereka tetap mendukung yang terbaik kan. Kaget yang bangga ya. Iya. Ini kok tiba-tiba gitu. Dan juga di lapangan atletis kan saat latihan kan terik ya. Iya, Dan menyengat. Gimana rasanya latihan berjam-jam di bawah panasnya cuaca cancel, apalagi nih sedang El Nino nih kita nih yang nggak ada hujan sama sekali. Itu rasanya kayak Terbakar. rasanya terbakar banget, makanya kayak rasanya mikir mau kulitnya nanti lama-lama ireng, terserah lah, yang penting latihan tetap harus berjalan. Jadi soalnya kalau buat panas-panas, latihan panas-panas ya semuanya juga latihan panas-panas kan, jadi justru di situ letak serunya. Jadi antara, Dan disitulah tantangannya juga ya. Iya. Dan disitulah memang seninya menjadi anggota marching band. soalnya untuk cahaya sendiri, untuk panas itu nggak perlu ditakut dibilang gitu, asalkan jangan hujan, jangan bawa alatnya hujan-hujan aja dibilang gitu, takut rusak. Tapi kalau panas Nggak masalah. atau latihan aja, latihan. Panas nggak masalah, yang penting bangga ya kan, berhasil Iya, yang menuntaskan tugas sebagai anggota Korsik pada saat hari ulang tahun kemarin. Dan bagian fisik mana yang paling berasa sangat dikuras? Tangan yang harus tetap stabil ayun komando, atau kaki yang berdiri lama nih? Soalnya begini lama itu lumayan loh, sakit loh itu. Dua-duanya, makanya kami butuh penyesuaian. Jadi kalau kami down, kami bilang untuk ke mereka semua jadi kasih turun alat musiknya, tapi kalau kami kasih up semua alat musik, kami kasih naik semua alat musik, itu dari kaminya sampai playernya yang lain pada kram tangan. Berdiri juga itu kaki capek, harus berdiri, nggak boleh jongkok atau apa sama sekali. Harus tegap ya. Iya. Tangan juga harus kuat. Tangan harus kuat, jadi menahan dari MC ngomong gitu kan, kami harus up sudah memang, jadi harus nahan, entah tangan mau getar atau apa, yang penting jangan turun dulu sebelum ada aba-aba gitu. Walaupun gini kan, walaupun agak turun berapa derajat sedikit nggak boleh. Nggak apa-apa sih, cuman ya kayak tetap sini itu rasanya kayak sakit, harus nahan. Jadi kadang tuh habis Walaupun nggak penampilan, pegang alat ya, tapi tangan kayak gini juga kerasa. sedangkan ya kami yang nggak pegang alat itu rasanya kayak itu sudah sakit banget, apalagi mereka yang harus pegang alat, apalagi anak beras yang harus begini terus. Dan itu alatnya berat ya. Iya. Berarti dua-duanya sama, kaki, tangan, semua Iya, kerasa berat ya. banget. Dan selama Korsik ini ada karantinanya nggak? Tidak ada untuk karantina. Cuman latihan rutin itu ada kan, kadang dikasih, atau pas hari gladi. Pas hari gladi kami diminta penampilan, di situ saatnya untuk memperbaiki penyesuaian antara acara dengan kaminya. Untuk karantina tidak ada. Belum ada ya kalau di sini ya. Mungkin karena emang di sini posisinya yang Korsik Benuanta, apa tadi Kak? Bahana Suara Bahana Benuanta. Suara Benuanta, mungkin masih daerah semuanya pada di sini, jadi nggak ada yang dari luar, jadi nggak ada karantina seperti itu ya. Iya. Mungkin. Dan di saat Kak Aini lagi capek-capeknya nih atau jenuh banget, kenapa kok
panas atau capek banget nih saat latihan? Pernah nggak berada di titik itu? Pasti pernah kan? Pasti. Sosok siapa yang paling sering nenangin dan nyemangatin nih? Tentunya itu dari pelatih. Kayak pelatih itu kan saat latihan kayak maksa harus maksimal tapi setelah latihan mereka pasti kayak semangatin, macam bangga, senang. Jadi kayak kami diapresiasi, itu rasanya sudah senang banget nih, terbayarkan sama rasa capek yang tadi dikasih. Jadi kayak dari pelatihnya sendiri, guys. Ternyata rasa terima kasih, ucapan rasa terima kasih itu pun sudah cukup ya untuk mengobati rasa capek dan keringat yang bercucuran dari tubuh ini. Rasa terima kasih sudah cukup ya. Iya, mental juga harus dilatih. Entah itu mau dibentak atau apa. Jadi itu harus pembiasaan diri. Jadi mungkin saat latihan dibentak itu adalah hal yang biasa. Karena kan tujuannya adalah untuk saat tampil udah nggak ada grogi lagi, udah nggak ada salah lagi, seperti itu kan. Iya. Nah, untuk menjadi field commander sendiri nih, apa aja sih yang perlu dipelajarin? Terutama itu pasti tempo, birama. Birama musik. Jadi kami harus mengenal saat dikasih musik, mainkan musik ini. Jadi kami sebagai field commander itu harus mengenal ini birama berapa yang dipakai, temponya cepat atau lambat gitu. Di bagian mana harus ditambahkan resendo atau deresendo gitu. Jadi yang dipelajari pertama itu pasti biramanya. Misalnya untuk mencari di mana letak habisnya musik harus kami tutup dan awalannya. Oh gitu. Dan pelatih juga secara intensif mengajarkan itu. Iya ya. Pelatihnya saat kami bingung kami tanya, coach ini gimana? Ini birama berapa? Jadi diajarin gitu. Jadi pelatih juga capek pasti ngajarin kami berulang-ulang kali. Tapi namanya belajar ya, apalagi kan not balok kan susah ya untuk itu kan harus dihafal sih ya kalau not balok sebenarnya. Not balok. Tapi Kak Nuraini apakah sudah menghafal not balok tersebut? Saya sendiri aja not balok itu rasanya kayak susah banget, makanya untuk mereka itu yang main alat musik saya apresiasi banget. Karena mereka harus ketukannya, menghafalnya seperti itu ya, dan juga chemistry dengan teman-temannya agar seirama seperti itu ya. Dan selama menjadi marching band nih, saat menjadi korsik nih, sebelum nampil korsik nih, malam sebelumnya bisa tidur nyenyak kah atau malah istirahat lah biar besoknya bisa nampil prima? Rasanya belum bisa tidur nyenyak kalau belum penampilan, jadi kayak malam masih kepikiran besok gimana ya, besok apa ya, takutnya salah gitu. Jadi kalau buat bilang malam tidur nyenyak itu enggak. Tapi setelah penampilan rasanya sudah lega, baru bisa tidur nyenyak. Siang dan tidur nyenyak ya. Apalagi kayak kemarin ditunjuk untuk korps musik di mengiringi renungan suci, renungan malam. Oh berarti nggak cuma di acara itu ya, di renungan malamnya juga? Iya, saya ditunjuk sebagai pimpinannya, jadi itu mulai acara sendiri jam 12 sampai jam 1 malam. Setelah itu tetap nggak bisa tidur nyenyak karena mikir paginya harus tampil lagi, dilanjut lagi dengan sore, jadi harus mikir maksimal nggak ya penampilan, apalagi kondisi pasti capek karena kurang tidur gitu kan, dan juga panas dan juga berdiri lama. Tapi menjaga fisiknya dengan makan yang bagus kah, atau minum vitamin kah, atau gimana nih? Kalau untuk jaga fisiknya pola makan aja yang diatur, makan rutin gitu. Soalnya kalau telat makan bersangkutan juga dengan fisiknya, nanti lama-lama melemah kan kalau jarang makan. Apalagi dari saya sendiri yang sakitnya mah gitu, jadi harus sebelum nampil atau sebelum latihan makan aja dulu untuk ngisi tenaga. Berarti lebih ke menjaga pola makan ya. Iya. Mungkin makan seblak masih nih. Cuma makan seblaknya di
jam yang tertentu yang memang sudah waktunya untuk makan gitu ya. Bahkan minum es aja itu rasanya mikir lagi kalau dekat mau nampil. Takut sakit. Takut sakit, takut suaranya hilang. Jadi kayak minum es itu ya. Merasa bersalah. Ya. Merasa pressure minum es. Tapi memang gitu nggak sih? Biasanya saat di hari-hari kegiatan, padahal mungkin biasanya tiap hari minum es itu nggak sakit. Tapi kalau misalnya ada kegiatan, terus besok hari minum es, pasti hari-harinya sakit. Iya. Pasti kayak gitu. Jadi lebih baik kita menghindari gitu ya, menjauhi itu es dan es gorengan itu. betul. Aduh. Nah, Enggak. balik lagi nih. Aku lupa nanya. Boleh dong ajarin caranya menjadi field commander? Tangannya nih. Untuk tangan sendiri itu kan ada biramanya 2/4, 4/4, ya 1/4. Jadi Aku tapi aku nggak paham ya. ya, untuk birama sendiri dia birama 1/4 dia sekali turun aja tangannya. Jadi untuk birama 1/4 hitungannya ini turun sekali. Untuk 2/4 hitungannya dia dibentukin huruf L. Oh. Jadi tangannya L itu untuk birama hitungan 2/4 ya 1, 2, 4 gitu kan. Jadi untuk birama 4/4 seperti biasa macam. Jadi harus tapi tangannya lebih tegas. Oh. Untuk tambahan juga dia resendo atau dia resendo itu saat musik ada yang namanya resendo itu penaikan nada. Jadi beberapa alat musik yang nadanya entah harus naik, jadi dia sebelah birama sebelah kasih aba-aba. Oh. Jadi entah juga dia resendo dia menurunkan nada sebelah ngasih birama sebelah turun gitu. Dan itu mungkin apakah ada perbedaan tangan untuk ke pemain pemain alat tiup atau pemain yang pukul? Nggak, itu sama aja. Dari merekanya sudah yang menghafal musikan, jadi mereka mikir saat mereka main resendo kami kasih apa-apa naik berarti musiknya. Seperti itu. Dan anggota-anggota pemain lainnya sudah pasti hafal dengan gerakan tangan harusnya Iya, ya? sudah hafal, mereka hafal. Yang itu tadi. Oke Riz, tapi aku kepo nih Riz, biasanya kan kalau kita nih sebelum memulai acara kan biasanya kan ada ritual-ritual khusus, kita kan biasanya ngopi gitu Riz. Kalau Kak Nur Aini itu biasanya apa sih kalau deg-degan kan biasanya bisa loncat-loncat tak apa kayak gitu. Oh, iya. Kalau Kak Nur Aini sendiri apa? Kalau dari saya sendiri tuh rasanya mau cari teman untuk Teriak. untuk Yeping macam bisa nggak ya aku kali ini ya aku gugup aku takut penampilanku nggak gini jadi kayak Yeping Yepingnya gitu, tapi mereka juga saya berterima kasih mereka tetap mau mendengarkan gitu Yeping saya yang ibaratnya kayak apa ya yang nggak perlu mereka dengarkan gitu, tapi mereka tetap ngasih bilang nggak apa-apa bisa gitu kasih semangat. Butuh reassurance lah ya, Iya. butuh diyakinkan lagi. Rasanya butuh diyakinkan biarpun latihannya tetap rutin, tapi kalau misalnya sudah dekat hari penampilan atau pas mau penampilan itu rasanya gugup banget dan pastinya butuh keyakinan tambahan dari mereka nya. Mereka bilang gak apa-apa pasti bisa jadi ada rasa keyakinan yang buat lebih percaya diri untuk Iya. tampil. Berarti dukungan dari teman-teman juga ya berarti Iya. ya. Nah, terima kasih untuk teman-temannya Aini nih yang sering kena ini ya. Yang sering dengar Yakinnya akhirnya membuat berjalan lancar acara Iya. kemarin. Dan saat detik-detik dimulainya acara kemarin itu kan MC tuh memulaikan assalamualaikum itu udah deg-degan gitu. Ini langsung saya ketika tuh kayak mengingat susunan acara. Habis ini dia Berarti kalian juga ini dikasih susunan dikasih susunan acara menyesuaikan ya? ya, jadi kayak ini bagian 1 berarti habis ini 2 di bagian mana yang harus bunyi ya 3, 4 gitu, jadi mengingat langsung berusaha mengingat dan mendengarkan apa-apa dari MC, jadi gugupnya itu Tapi alhamdulillahnya nggak ada yang meleset ya. udah ada.
kenapa kayak kemarin misalnya ada setelah laporan komandan terus ada teradat teradat itu tandanya apa? Itu diminta memang untuk diiringi dari sananya yang minta untuk saat laporan, komandannya laporan itu kami diminta mengiringi pakai musik. Itu nggak ada tanda apa, nggak ada arti khusus berarti ya, emang Mungkin diminta aja kalau untuk arti khusus itu dari pelatihnya yang tahu. iya. Dan Oke, sayang sekali Risma, ternyata waktu kita tidak banyak. Mungkin saya beri waktu 1 menit ya untuk teman-teman yang mungkin ingin jadi komander atau jadi pengen jadi kayak Kak Nuraini, bolehlah kita kasih kata-kata hari dulu Kak Nuraini. oke Kak Nuraini, boleh ke kamera sebelah sini Kak. Apa ya? Intinya jangan cepat putus asa kalau misalnya nggak keterima nih jabatannya, maunya di Pel Commander tapi disuruh coba di bagian yang lain, itu jangan nyerah. Kalau nggak bisa ya belajar, karena seorang atlet sendiri pun sebelum penampilan pasti harus latihan. Begitu juga dengan kita, kalau kita bersungguh-sungguh melatih pasti bakalan bisa. Seperti itu, berarti ketika ada kemauan harus ada usaha ya berarti ya, Iya. dan jangan gampang menyerah seperti itu. Nah, tapi sudah habis kebersamaan kita kali ini Kak Nuraini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya walaupun masih capek ya, tapi sudah mau hadir di sini. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita beri harapan nih untuk Indonesia yang sedang berulang tahun. Iya, semoga Indonesia tetap jaya merdeka. Oke. Dan semoga kita juga diberkahi ya sama Tuhan agar bisa mengikuti kemerdekaan selanjutnya Iya. juga. Oke. Dan cukup sampai di sini kan udah, thank you ya. Dan buat teman-teman di rumah, buat yang suka sama cara prismatik, kita akan ketemu lagi setiap hari Selasa jam 17.00 Wita hanya di TVRI Kaltara. Bye bye. Dadah-dadah juga Kak, kita boleh. Oke.